A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayah durun. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Inner Heart Talk. Alright, ini season kedua, kita masih ada di season kedua. Dan ini adalah episode ke-7, nggak kerasa. Kita sudah membahas tentang level kesadaran di episode 1. Kita sudah membahas tentang Al-Fatihah. Terus apalagi ya, Tumak Nina sudah. Iftitah, Khusyuk, Ta'udz, dan tiba saatnya sekarang kita akan berbicara tentang Basmalah. Tentu saja dengan Mas Sony ya. Kita sapa dulu nih. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf nih saya sih pribadi sebenarnya syuting agak molor nih, kemarin ada sakit dulu sebentar. Jadi mundur dulu syuting. Jadi baru kali ini kita bisa rekaman lagi untuk syuting lagi. Oke, Mas Doni, kita akan bicara tentang basmalah. So, silahkan. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagi Kang Abu dan semuanya yang melihat, mendengarkan percakapan kita ya di sore hari ini. Yes. Kita akan bahas tentang basmalah di episode yang sekarang. Jadi basmalah itu kan adalah ayat pertama ya di dalam Al-Quran, dan juga di dalam surat Al-Fatihah selalu dibuka dengan basmalah ya. Bahkan bukan cuma di Al-Fatihah, tapi juga di surat-surat yang lain ya. Setiap ayat surat di dalam kitab suci Al-Quran selalu dibuka dengan basmalah. Kecuali mungkin di surat 9 ya, At-Taubah, itu tidak dibuka dengan basmalah. Nah, basmalah itu sangat penting, tapi seringkali hanya dibaca begitu saja, tidak disampai kepada merasakan atau mengalami pengalaman membaca basmalah secara benar. Nabi Muhammad juga suka bilang kalau misalnya melakukan atau ingin melakukan apapun di dalam hidup ini, awalilah dengan membaca basmalah. Jadi basmalah itu penting sekali. Nah, kenapa penting? Kita bahas ya. Arti dari basmalah itu kan dengan menyebut nama ya, atau asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, waktu kita menyebut nama Allah gitu ya, kita tuh harus sadar ya, kalau boleh sadar ya, bahwa di dalam nama itu asma itu mengandung sifat ya. Jadi kalau kita menyebut nama Kang Abu Marlo gitu kan, orang langsung yang udah kenal lo ya. Kalau udah kenal kan akan bayangin, oh Kang Abu Marlo tuh yang keren, kemudian presenter, punya acara media positif, keren banget acaranya. Lalu sifat-sifatnya kalau dikenal lagi kan kita bisa tahu sifat-sifatnya Kang Abu. Kang Abu tuh tinggalnya di Bandung, terus dan sebagainya, keluarganya siapa. Lalu Kang Abu tuh kalau punya kemauan misalnya, kehendak tuh begini, kerjanya bagus dan sebagainya. Jadi kalau kita mengenal seorang ketika disebut nama saja, kita tuh langsung mengasosiasikannya, atau nama itu adalah satu kata di mana di balik itu merepresentasikan segala-galanya, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kita sekedar cukup menyebut nama Abu Marlo udah, bagi orang yang udah sangat kenal, nggak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Tapi yang belum kenal kan harus dijelasin tuh. Iya. Nah, jadi makanya kita tuh perlu mengenal Allah gitu, mengenal Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam nama Allah itu ada sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Satu paket dengan nama itu. Gitu ya. Misalnya di Al-Quran ya, boleh disiapin Kang Abu itu misalnya di surat 6 ayat 12 gitu ya. Oke. Itu dikatakan bahwa surat 6 ya. Ya, surat 6 ayat 12. 12. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang.
Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ya, jadi di Allah kan Maha Kuasa ya. Dia bisa memilih sifat apapun juga untuk menjadi sifatnya. Tapi dari semua sifat yang dia memilih itu adalah kasih sayang. Maha pengasih, maha penyayang karena dia Tuhan ya. Jadi kasihnya itu maha, penyayangnya juga maha. Nah, ada juga nanti di surat 6 ayat 54 gitu kan, bahwa Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Boleh dibuka Kang Abu 6:54. Nah, nggak usah dibaca ya. Ya. Tapi di sini dikatakan salamun alaikum, Tuhan telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah itu menetapkan atas dirinya tuh kasih sayang. Bahkan kalau memanggil Allah, kenapa kita manggil Allah sih? Karena Allah itu artinya adalah kasih sayang gitu. Jadi bahasa Arab artinya kasih sayang. Nah, Allah atau Ar-Rahman itu dua nama yang sama artinya, yaitu kasih sayang. Ya, di surat 17 110 gitu. 17 110. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi dua nama ini itu artinya sama, yaitu kasih sayang. Nah, jadi kalau kita menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, maka di dalam nama ada sifat. Sifatnya kasih sayang, ya. Nah, kadang-kadang kita menyebut nama Allah aja, tapi kita nggak sadar sifat kasih sayangnya itu. Apa arti kasih sayang itu ya? Maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih itu artinya semua sudah diberikan. Jadi Allah sudah memberikan segala-galanya yang kita perlukan. Ya, kita itu sebenarnya nggak perlu banyak meminta kepada Allah gitu ya. Dan Allah sudah beri segala-galanya. Hanya seringkali kita segala-galanya yang Allah berikan itu harus sama dengan segala-galanya yang kita mau gitu atau kita pingin gitu. Nah itu seringkali nggak nyambung ya. Allah kasih yang kita butuhkan ini, yang kita mau ini. Nah itulah yang seringkali menimbulkan masalah dan beban. Ya padahal udah dikasih segala-galanya loh. Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang itu artinya sayang sekali sama kita. Lebih dari seorang ibu yang mengasihi, mencintai anaknya, menyayangi anaknya. Jadi kalau Maha Penyayang pasti Allah bantu kita dalam segala-galanya. Jadi dalam segala hal itu Allah pasti bantu. Jadi kita perlu sadar itu dulu ya. Dan Allah pasti bantu, tapi kita apakah sudah menerima bantuan yang Allah telah berikan ya? Kan Allah itu kan kalau sifat-sifat 20 ya, itu ada sifat namanya kudrah irodah. Jadi kudrah irodah itu artinya berkehendak ya. Jadi apa kan ada sifat 20 itu yang wujud, kidam, bako gitu kan. Ya, wahdaniyah dan sebagainya ya. Kan ada dua sifat yang kudrah itu artinya berkuasa, jadi maha kuasa. Di Al-Baqarah 117 dikatakan kalau Allah bilang jadi, maka jadilah gitu kan. Kalau Allah bilang kun, maka fayakun. Jadi kun itu jadi. Ya. Maka fayakun. Fayakun itu artinya faya itu artinya proses, kun itu jadi gitu ya. Nah, kalau di bumi ini kadang-kadang Allah udah bilang kun, tapi kebersediaan kita itu yang terbatas ya, maka kunnya Allah itu nggak langsung jadi gitu. Jadi alam semesta ini butuh proses, butuh kesabaran. Tapi nanti kalau di kerajaannya Allah, kali kepada Allah nanti ya, itu nggak ada faya, kun ya kun langsung. Jadi ya jadi, nggak pakai maka, ada maka, kata-kata maka terjadilah gitu ya. Jadi, nah, jadi kun, fayakun. Nah, itu adalah kudrah. Allah berkuasa. Allah juga berkehendak. Irodah. Nah, bahkan dikatakan bahwa kalau misalnya di beberapa ayat suci Al-Quran tuh, misalnya di surat 4 ayat 1 ya, An-Nisa ayat 1 tuh dikatakan Allah punya satu kehendak yang tunggal. Nah, jadi Allah itu tunggal,
atau disebut dalam bahasa Arabnya itu wahdaniyah, dia juga punya kehendak tunggal atau nafsu wahidah. Jadi sering diterjemahkan di surat An-Nisa ayat 1 atau surat 4 ayat 1 atau di surat Al-A'raf ayat 189, ya, surat 7 ayat 189, makan sebagai kamu diciptakan dengan nafsu wahidah, terjemahannya adalah sebagai diri yang satu. Padahal nafsu wahidah artinya kehendak tunggal. Jadi Allah itu tunggal dan kehendaknya tunggal. Oke. Jadi Jadi Allah nafsu itu wahidah itu artinya kehendak tunggal sebetulnya gitu ya Mas Ani ya? kehendak tunggal. Betul. Oke. Nah, kehendak tunggal. Jadi kudrah itu berkuasa, irodah itu berkehendak, kehendaknya tunggal gitu. Allahnya tunggal, kehendaknya tunggal. Yaitu apa kehendaknya itu? Yaitu Allah tuh membangun alam semesta yang sangat luas ini, termasuk menghadirkan kita di dalamnya, supaya setiap kita itu bisa kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu harus bisa kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya. Itulah kehendak Allah menciptakan segala-galanya, termasuk menghadirkan kita sebagai manusia yang belajar di alam keberadaan atau school of life ini gitu. Jadi school of universe ini gitu. Jadi kita harus sadar itu dulu gitu, bahwa di balik nama itu ada sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu ada kehendak yang tunggal, ya apa namanya, menghendaki kita semua kembali kepadanya, ada qudrah berkuasa gitu ya, untuk bisa menggenapi apa namanya kehendaknya itu. Maka kata-katanya wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin di surat 3 ayat 54. Berkehendaklah kamu ya, Allah juga berkehendak, kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Jadi kehendak Allah itu pasti terjadi gitu. Nah, jadi harus tahu dulu itu ada kalau kata-katanya dengan menyebut nama Allah. Nah, ketika disebut nama Allah itu satu paket lengkap yang harusnya kita sampai bisa mengalami kesadaran dari nama Allah itu disebut gitu. Nah, banyak kan orang itu kalau disebut nama Allah ya kayak kata-kata biasa aja gitu. Kayak kata-kata misalnya disebut apa ya? Rumah gitu. Udah nggak ada perasaannya, nggak sampai ke dalam hati gitu. Nggak ada Karena kita nggak setrumnya sadar gitu ya lah. Allah itu salah satu Nggak ada setrumnya ke hati gitu misalnya, nggak ada rasa gitu maksudnya. ada rasa. Karena ketika disebut dengan menyebut nama Allah ya Allah udah. Kalau disebut Allah ya udah gitu. Padahal kalau kita sadar dan nanti kita praktek ya, jangan sekedar Ya, teori ya, ya, ya. mengalami kata-kata Allah itu atau Tuhan itu harus sampai ke dalam hati, sampai merubah segala-galanya di hati kita yang Allah hendak lakukan dengan kudrah dan irodahnya itu gitu. Nah, Allah pasti bantu dalam segala hal. Ya. Nah, saya mau coba dibuka deh, Kang Abu, ayatnya Ya. surat 8 ayat 2 gitu. 8 ayat 2. Oke. Bahwa harusnya kalau orang yang benar mendengar nama Allah, harusnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, jadi mengetes hati kita sudah yakin, dan iman itu artinya yakin dan percaya ya. Yakin dan percaya. By the way, Kang Abu tahu nggak bedanya yakin dan percaya di dalam beriman? Jadi Kalau yakin tuh udah mengalami kayaknya Mas Ani. Kalau percaya tuh belum mengalami kayaknya. justru Kebalik? sebaliknya. Oh, Ya, oke. orang tuh percaya, dia tuh perlu bukti dulu gitu. Oh, oke. Jadi udah mengalami gitu ya. Ya, Hmm, hmm, hmm. kata-katanya itu kan seeing is believing, ya kan? Aku lihat baru aku percaya gitu. Oke. Atau sebenarnya di dalam kasus spiritual begini ya, itu harusnya feeling
feeling is believing. Aku Feeling is believing. merasa, Yes, yes. being. Jadi aku mengalami, baru aku percaya gitu ya. Karena kan nggak bisa ada yang dilihat. Semua ini kan sifatnya kan nggak ada yang kelihatan kasat mata kan. Ya, jadi Allah itu harus dirasakan di dalam hati, baru kita percaya. Tetapi ada satu pendekatan yang nggak perlu bukti, kita percaya aja, yaitu yakin. Gitu. Oke. Yakin itu kalau misalnya Kang Abu misalnya mau bisnis sama seseorang gitu, lalu ditanya, udah pernah punya pengalaman bisnis sama dia belum? Belum, Belum tapi sih. saya kok ada keyakinan gitu. Oke, oke. Saya yakin. Jadi nggak ada apa namanya, perlu bukti dulu gitu. Nah, kepada Allah tuh kadang-kadang kita jangan selalu percaya, tapi perlu keyakinan gitu, perlu yakin. Nah, dengan keyakinan itu maka kita bilang Allah pasti bantu saya gitu. Nah, Oke. itu nanti akan benar-benar terjadi gitu. Gitu kira-kira ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi eh saya balik lagi di dalam nama Allah yang disebut itu ada sifat. Kalau kita makin kenal Allah, sifat Allah itu jadi kita kalau gimana sih cara mengenal Allah? Ya beberapa kali saya sampaikan di dalam Inner Heart Talk ini, cara mengenal Allah harus Allah buka hati kita dan Allah memperkenalkan dirinya sendiri melalui hati kita yang terbuka, hati kita yang mengarah, hati kita yang terhubung gitu. Nah, semakin kita mengenal Allah, maka kita sadar bahwa oh di balik nama Allah itu bukan sekedar nama biasa, tapi begitu disebut nama itu semua sifatnya akan kita alami, semua kehendaknya akan terjadi, kira-kira begitu. Oke. Oke. Ya. Nah, tadi misalnya di surat 8 ayat 2, kita buka lagi ya. Dua ayat lagi misalnya di surat 39 ayat 23. Ini juga 39, sama. 23. 39, 23. Nah, jadi kalau dibacakan perkataan gitu ya, nah itu juga bergetar karena ada di dalam frekuensi getaran itu. Lalu kemudian lepas lagi, nah nanti kita akan ngalamin ini nih, bergetarnya kita alamin, tapi kemudian lepasnya, nah bergetarnya hilang, sensasi hilang, lalu yang ada tinggal keindahan di dalam kasih sayangnya Allah aja gitu, kira-kira begitu. Yes, yes, Nah, yes. jadi ayat Quran harus dialamin ya, jangan sekedar dihafal atau dibaca ya. Iya, 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 iya. Ya. Nah, satu lagi 22 ayat 35 ya. Oke, surat 22 ayat 35. Alright. Yes. Nah, Ya, oke. orang-orang yang apabila disebut nama, hanya nyebut nama loh ya, gemetarlah hati mereka. Nah, coba kita cek dulu ke diri kita. Coba disebut nama Allah, kita panggil nama Allah sekali aja ya. Sebelum kita praktek nih, coba kita sebut nama Allah. Ya Allah. Gemetar nggak hatinya gitu? Ada sesuatu yang vibrasi nggak di dalam hatinya? Ada zzz, gitulah Mas kira-kira susah. Ada Tanpa rasa. perlu kita rasa-rasa ya. Iya, iya. Kalau kita nggak sadar bahwa di balik nama ini ada sifat, nah yang maha pengasih, yang maha penyayang, pasti nggak akan jadi itu. Gitu. Nah gitu. Jadi itu ya. Kalau ketika disebut nama itu nggak sadar ada kehendak, ya kehendaknya mau ngapain? Nah di dalam mengawali kita Al-Fatihah itu, Allah punya kehendak membuka hati kita. Allah akan berkuasa penuh. Allah tuh bisa kok buka hati kita gitu. Tapi kitanya harus lepas. Nah ya, jadi harus benar-benar nggak pakai usaha gitu. Harus benar-benar mengandalkan kasih sayangnya. Nah, jadi itu satu kata-kata yang gampang diomongin, tapi nggak mudah untuk dialami. Gitu. Sampai benar-benar hatinya tuh lepas, kebuka, beban-bebannya diangkat, masalahnya diangkat, lalu kita bisa mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Allah itu. Gitu. Nah, itu mungkin pengantar dari saya sih. Habis ini mungkin kita praktek aja.
Oke. Jadi yang saya tangkap barusan intinya adalah basmalah itu bukan ngomong aja bismillah gitu ya Mas Ani ya. Bukan Ya. hanya saya mengucapkan dengan kata-kata dengan lisan tetapi dari 22 ayat 35, 39 ayat 23, surat 8 ayat 2 juga udah jelas bahwa ada getaran gitu. Di situ ada kayak kayak ya bergetar gitu. Bergetar artinya ada feel gitu ya. Jadi harus bukan harus maksudnya memang seyogianya nama Allah disebutkan itu harus ada apa ya reaksi lah di dalam hati kita gitu ya kira-kira ya Mas Oni ya. Betul. Oke. Nah pertanyaannya gini Mas Oni, apakah semua orang bisa merasakan reaksi itu atau harus dilatihkah? Caranya gimana? Terus maksudnya kan ya maaf ya misalkan ya cuman nyebut tapi nggak ada rasanya hampa gitu kan memungkinkan terjadi seperti itu. Gimana kira-kira Mas Oni? Ya, karena yang merasakan itu hati, makanya ini prosesnya harus bukan sequential atau apa ya bahasa Indonesia itu bertahap begitu, tetapi paralel ya antara kita itu hatinya dibuka Hmm. dan menyebut nama Allah itu hatinya mulai bergetar. Bergetar tuh artinya ada sesuatu eh, yang turun gitu, enak, indah gitu ya. Ada getaran yang indah gitu ya ke dalam hati kita. Nah, hati kita mulai dibuka lagi, lebih dibuka lagi. Nah, itu makin indah lagi gitu. Jadi eh, kalau orang hatinya belum dibuka oleh kasih sayang Allah, ya dia hanya sekedar di sini. Jadi Hmm. tadi ya, tapi untuk awal ya, tadi saya sampaikan, yang tadi kita bahas itu adalah kesadaran sini dulu gitu, kesadaran teori dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah kita sadar teori, kita melakukan prakteknya itu jadi tahu arahnya gitu, Oke. bahwa uh, sampai dengan nanti kita bisa Bismillahnya itu dibantu kasih sayang Allah artinya, atau Bismillahnya nanti lebih dalam lagi mengandalkan seutuhnya kasih sayang Allah, maka kita harus tahu dulu bahwa oh di balik nama Allah itu ada tadi sifat, ada lagi tadi kudrah, irodah, bahasa Arabnya itu af'al, af'al Allah. Af'al itu Hmm. artinya perbuatan Allah. Ya, ya, ya. Bahwa di dalam sifat itu ada Allah yang melakukan, memperbuat, melakukan segala-galanya yang terindah, terbaik dan sempurna untuk diri saya dan semua makhluknya gitu. Hmm. Nah, itu mengalir gitu enak, baru hatinya bisa makin terbuka. Baru Al-Fatihah yang artinya membuka hati itu terjadi dan dialami, kira-kira gitu. Oke, oke Mas Doni. Kayaknya kita harus langsung coba nih biar bisa langsung mengalami kan supaya percaya. Iya, betul, betul. Oke. Kita coba ya. Nah, gini Kang Abu, kita untuk bisa di dalam kasih sayang Allah ya. Jadi begitu kita lepas tuh nanti kita akan berada di dalam kasih sayang Allah yang ditarik semakin dalam, semakin dalam. Tapi kalau kita lagi emosi ya, Mhm. kalau kita lagi emosi tuh hati kita lagi nutup. Emosi itu bisa depresi, bisa stres, bisa emosi itu macam-macam, marah, sedih, jengkel gitu ya. Itu kita pasti nggak bisa mengalami Bismillah ini dari awalnya udah nggak jalan aja gitu. Oke. Nah, ya. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi nggak mungkin mempraktekkan Bismillah ini sambil sedang emosi gitu. Hmm. Harus kuncinya satu. Kalau mau mengandalkan kasih Allah di dalam, kuncinya adalah harus santai. Nah, santai. Oke. Nah, kita tuh nggak bisa santai kalau kita nggak lepas. Nah, jadi kata-kata kunci pertamanya tuh lepas dulu, Hmm. gitu. Oke. Baru kita bisa santai, gitu. Nah, baru kita bisa ditarik oleh kasih Allah lebih dalam. Baru kita bisa di dalam kasih Allah tuh mengandalkan kasih Allah dalam segala hal, gitu. Nah, itulah yang sangat indah dan berarti nantinya kita alami seperti itu, gitu. Ya, kita coba dengan langkah pertama, yaitu lepas. Nah, kita ini kan habis ngobrol nih ya. Biasanya kalau orang habis ngobrol, habis apa tuh, habis kegiatan tuh pasti tegang gitu ya kan. Pasti tegang deh. Hmm. Meskipun nggak diakuin ya, tapi itu terjadi. Iya, kayak karena mikir Mas Doni kan mikir terus Iya, menyerap terus bikin ini kira bener nggak tegang. ya? Wah udahlah pokoknya kesana kesini pikiran lah namanya juga.
Nah, nanti kalau udah di tengah-tengah proses ini jangan mikir lagi ya besok mau ngapain, habis Ah, ini oke. mau makan apa, mau minum apa. Oke. Biarin aja, pokoknya kita lepasnya sampai nggak mau mikir apa-apa, nggak mau apa namanya ngurusin apa-apa gitu ya. Mungkin saya analoginya nih kayak orang bungee jumping ya, Kang Abu. Hmm, Kang Abu pernah lihat orang bungee jumping? pernah. Pemirsa di sini ada nggak pernah lihat orang bungee jumping gitu? Kayaknya sih rata-rata pernah. Aku pernah dan udah pernah. Udah pernah bungee jumping? Udah. Nah, nanti kalau ada kesempatan coba lihat di YouTube ya bungee jumping itu kayak gimana kalau bagi orang yang belum pernah lihat ya. Hmm. Nah, orang bungee jumping itu kalau lebih enak posisinya ngadep ke depan atau ke belakang lepas gini, gini kayak gini. Eh, Kalau di bawahnya tuh ada kayak itu. lep- Enakan kan lepas begini ya, lepas gini nih. oh iya iya iya. Gitu kan. Tar Banding waktu, ke bawah, kalau lihat bawah kita oh iya jadi iya. takut kan. Iya iya benar 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 gitu. Iya 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 iya. Iya iya. Gitu ya. Nah, jadi lepas ke belakang ini kan. Gitu ya kan. Nah, kalau orang udah bungee jumping, dia mungkin nggak fisiknya nahan gitu, neken gitu, megang gini, gitu, atau Udah benar-benar udah lepas, malah udah sakit semua kan. iya, udah hilang Mas. Kalau udah itu 1 detik lepas dari si apa namanya si iya tracknya itu tuh udah deh itu udah lemas semuanya. Lepas semua. Lemes kan langsung Hmm. pas kan. Mungkin nggak kalau misalnya orang bungee jumping ditanya, akar 256 berapa gitu, jawab nggak dia? Enggak. Itu semua begitu 1 detik lewat itu udah lupa semua deh. Udah itu lepas aja bener-bener lepas aja. Nah, kalau orang bungee jumping itu akan mikir nggak, besok gue ngapain ya sambil bungee jumping, pas itu gitu. Besok gue mau ngapain ya? Ada schedule apa ya meeting hari besok atau apa? Mungkin nggak kan? Dia Nggak akan mungkin ya. benar-benar Jadi menikmati menikmati itu aja, detik itu aja udah pasti deh, nggak akan ya kemana-mana aja. itu ya. Tuh. Nah, kenapa orang bungee jumping itu dia percaya bahwa dia nggak akan jatuh dan mati gitu? Karena kan ada talinya ya. Hmm, 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 hmm. Nah, nanti kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita lepas semuanya itu, misalnya kita lepas nggak mau mikirin apa-apa gitu, pasti ada yang ngurus gitu loh. Bahwa Allah tuh pasti ngurus itu Oke, semua deh gitu. oke, Kalau kita oke. misalnya nanti nggak mau mikir, nggak mau ngurusin apa-apa tuh, kan kalau di Al-Quran kan ada kata-kata tuh banyak sekali ya, ayat lebih dari 10 ayat. Mengembalikan segala urusan kepada Allah ya. Yes. Ya, Hmm. Mau dibuka satu ayatnya, ya. 45 ayat 23 misalnya. 45, 23. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang Sebentar, yang sebentar. Sebentar. Surat 45-23 ya. Bukan. Surat 3 ayat 309 kali? 129. Eh, 109 betul. tiga Betul. 109 ya? Ah, ini benar. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, jadi segala urusan dikembalikan kepada Allah. Kalau lagi bungee jumping gitu, mungkin nggak kita lagi ngurusin apa gitu. Udah nggak mungkin itu bener. Udah Dan lepas. ya, dan bungee jumpingnya itu Kang Abu ya, kalau mau lepas begitu, itu Hmm. bungee jumping yang nggak ada dasarnya. Hmm. Jadi kita terus-menerus akan dalam sikap lepas gitu. Oke. Nah ya, kalau ada yang nahan dikit aja di pikiran di kepala, lepasin aja lagi. Kayak orang bungee jumping itu. Nah pasti Tuhan bantu. Hmm. Sampai dengan kita betul-betul dalam sikap bungee jumping yang nggak ada selesainya itu, baru kita betul-betul bisa santai. Hmm. Hmm. Nah, baru nanti step berikutnya kita akan dibawa ke dalam kasih sayang Tuhan yang lebih dalam lagi, gitu. Nah, itu Oke. sebenarnya kalau bahasa Al-Quran namanya Hanif. Hanif itu artinya melepas segala-galanya. Oh, oke. Hanif. Hanif. Oke.
Ya, lepas aja semua. Nah, kita coba ya. Oke, siap Mas Doni. Dengan sikap bungee jumping gitu, badannya maju dulu ke depan, ya, ke depan kursinya. Lalu dengan sikap ingin dengan melepas segala-galanya itu ya, nggak usah ada yang dipegang, nggak usah ada yang urus, nggak usah ada yang ditahan. Lalu senderkanlah ke kursinya. Ah ya, apakah tadi bungee jumpingnya masih jaim dan basa-basi atau udah lepas bener? Kita buka mata dulu, kita ulang lagi. Ulang. Tadi percobaan. Nah, Oke. ulangan ketiga kali ya. Ya, oke. Nah, sekarang dengan sikap lepas begitu ya, lepasin semuanya, mau apa, mau ada urusan, mau apa, semua lepas. Oke. Oke, kayaknya kita harus coba sekali lagi tadi agak masih jaim-jaim Mas Doni pas ke belakangnya. Boleh boleh diulang Mas Doni, silakan. Ya oke. Nah, jadi tadi ya bungee jumpingnya jangan basa-basi, jangan jaim, lepas aja semua. Namanya juga bungee jumping kan, nggak ada yang basa-basi, nggak ada yang. Ada Iya, nggak sih iya. orang bungee jumping tapi basa-basi Jaim. Nggak jaim gitu? mungkin. Iya, 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 iya. Nah, jadi ayo coba ya majuin badannya ke depan. Untuk niatnya untuk santai selepas-lepasnya. Bungee jumping ya, melepas berat tubuhnya ke kursi ya, selepas-lepasnya. Ah, jangan jangan buru-buru, biar dilepas dulu. Nah, sampai selepas-lepasnya. Nah, ini mesti kita coba lagi Kang Abu, karena begitu kita coba, Kang Abu bayangin lagi bungee jumping, padahal termasuk bayangan itu pun harusnya dilepas gitu. Oke, 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 oke. Iya, itu Jadi ngerasain lagi sekarang waktu coba, itu bungee jumping bener. Oke, Mas. Itu lepasin aja ya. jadi Oke, sekarang siap. bungee jumpingnya nggak usah pejam mata dulu, Hmm. kita lepas dulu semua, begitu udah lepas, lepas-lepasnya ya, sampai kita ngelihatnya tuh nggak ada yang masuk ke dalam ya, benar-benar lepas ya, baru kita merem ya. Coba kita bungee jumping lagi, ya, santai lagi, majuin badannya ke depan, lalu lepas, tapi nggak usah merem dulu. Nah, biarin lepas dulu satu-satu. Sampai apa? Sampai kita nggak mau mikir apa-apa, nggak mau ngurusin apa-apa. Cuma mau duduk santai aja ya, menikmati nyender di kursi. Kayak orang blank gitu, tapi santai banget gitu. Nah, ya kalau udah lepas banget, kalau belum lepas lagi, mungkin perlu lagi gitu. Apakah di kepalanya masih ruwet gitu ya? Lepasin lagi. Kepalanya harus benar-benar lepas, rileks. Nah, kalau udah betul-betul lepas begini, baru matanya dipejam. Nah, untuk lebih semakin lepas lagi ya kita cek dulu ya. Apakah rambutnya, kepalanya, jidatnya, wajahnya udah santai belum? Udah lepas kayak bungee jumping belum? Nah, kalau belum, biarin kepalanya itu semua gitu lepas. Sampai nggak ada yang tegang sama sekali. Apakah dagunya, lehernya, semuanya udah lepas belum? Kalau belum lepas, lepas lagi. Apakah bahunya juga udah lepas, udah santai atau belum? Kalau belum, lepasin lagi. Apakah dadanya sampai ke perutnya juga udah lepas belum? Kalau belum, lepas lagi. Sampai bagian yang itu santai gitu ya. Apakah pinggangnya, betisnya
pahanya, betisnya sampai ke pergelangan kaki, sampai telapak kakinya udah lepas belum? Kalau belum, lepas lagi. Nah, sampai ke tangannya juga santai, lepas. Tangannya duduk kayak taruhnya di pangkuannya ya, di pahanya gitu, sambil santai aja lepas. Apakah kita masih mau mikirin segala sesuatu atau udah bener-bener berada di sini dan saat ini ya? Kalau masih pikirannya kemana-mana, nah lepas lagi. Nah, iya bagus, bagus, bagus. Ya, nah kalau Kang Abu udah bener-bener santai seperti ini, ya, Kang Abu sadari bahwa kita itu sedang menjalankan kehendak Allah agar hati kita tuh bisa dibuka oleh kudrah irodahnya Allah ya, oleh kehendaknya Allah membuka hati kita ya. Kita cuman menyediakan waktu untuk benar-benar santai ya, memasrahkan semua harapan, kepentingan, kemauan kita supaya kehendak Allah itu terjadi. Nah, kita sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mau bantu kita dalam segala hal, asal kita juga nggak ikut campur di dalamnya, ya. Ya, nah dengan begitu maka Pak, kita akan menjalani Al-Fatihah itu dengan hati yang terbuka, arti membuka hati ya, sesuai kehendak Allah. Nah, iya. Nah, dengan begitu kita sentuh hati kita. Ya, tangannya diangkat, menyentuh hati di tengah-tengah dada. Ya, nah sadar ya bahwa Allah itu, di balik nama Allah itu ada sifat Maha Pengasih, pasti Maha Penyayang ya. Allah pasti bantu kita di dalam proses ini. Jadi kita nggak disuruh bisa, nggak disuruh tahu, kita cuma disuruh pasrah aja, berserah. Ya, nah apakah hati kita sudah benar-benar lepas? Nah, biarkan ya, biar hati kita semakin lepas, kita senyum yang manis dan lepas. Iya. Nah, kalau Kang Abu dan teman-teman semua ya udah santai begini, Kang Abu dan teman-teman semua itu pasti dapat merasakan ya bahwa Allah itu kasih sayangnya tuh ada, sedang nungguin kita di atas gitu, mau masuk ke dalam hati kita. Nah, Allah itu tinggal menunggu kita untuk memanggil namanya aja. Nah, dengan panggilan yang tadi yang kita bahas ya, bahwa di dalamnya tuh ada sifat, ada kehendak, ada perbuatan, afal, yang hendak melakukan segala-gala yang terindah, yang terbaik, yang sempurna untuk diri kita, untuk hati kita, untuk menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih ringan. Nah, ya, nah menyadari bahwa kasih sayang Allah itu selalu memberi yang terbaik. Kita lebih dalam lagi ke dalam kasih sayang. Kita mesti ngapain nih sekarang? Membiarkan diri kita ditarik lebih dalam lagi ke dalam kasih sayang Allah yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, kuncinya nih mesti lepas ya. Kalau kurang lepas, lagi lepas.
Nah, pertanyaannya, apakah Kang Abu udah mulai dengerin instruksi saya ini dengan serius, apa masih dalam posisi bungee jumping? Harusnya tetap aja bungee jumping lepas begitu, gitu ya. Nah, ke bawah terus, dibawa ke bawah lagi. Ingat ya, itu bungee jumping yang nggak ada dasarnya, terus saja. Menikmati itu. Iya, jadi nggak boleh serius dengerinnya. Dengerinnya hanya seperti dengerin musik yang santai. Kitanya lagi ngapain? Lagi lepas kayak bungee jumping gitu. Lepas semuanya. Iya, bagus. Nah, apakah yang bungee jumping ini cuman eh, di atas rambut atau udah kepala kita juga, aduh gitu. Lepas badan kita semuanya ya sampai ke telapak kaki itu bungee jumping semua. Lepas. Nah, ini kita lagi belajar pasrah nih. Belajar berserah gitu ya. Yakin dan percaya kepada Tuhan. Nah, terus membiarkan dirinya ditarik semakin dalam lagi ke dalam kasih sayang Allah yang tiada batas, terus lagi, lagi, lagi. Nah, bagus, bagus. Iya, semakin bagus, semakin bagus, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lagi, semakin dalam. Jangan serius, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi sampai kalau bendungan itu ya harus, bendungannya itu harus retak, lama-lama jebol gitu. Nah, gitu. Iya, awalnya harus gitu sampai jebol retak. Tapi kita nggak usah mikir, pasti kasih sayang Allah bisa urus itu semua. Nah, bagus. Nah, sekarang hanya sekedar menikmati aja di dalam kasih sayang Allah itu, bandingkan dengan sambil menikmati, membiarkan kita kayak bungee jumping di bawah lagi, lebih dalam lagi ke dalam kasih sayang Allah itu. Ya, lebih dalam lagi. Jangan dilihat, jangan diperhatikan, santai aja. Nah, terus jangan mencoba merasa-rasa, pasti ada rasanya nanti. Ya kalau diusahakan malah nggak kejadian. Nah, terus ya, sekarang coba Kang Abu ya, panggil nama Allah sekali aja ya, tapi yang dari hati gitu. Ya, kalau boleh keluar suaranya pelan aja. Ya Allah. Nah, ada rasa bergetar seluruh hati gitu, seluruh dirinya bergetar gitu. Getaran itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, diri kita. Nah, lalu harus kita lepaskan supaya hati kita lebih lepas, lebih tenang lagi. Gitu. Iya. Coba diulang lagi ya. Sekali lagi ya. Panggil nama Allah sekali lagi. Ya Ya Allah. Allah. Nah, ada rasanya. Iya, gitu, betul, betul, betul lah. Mana biarkan kasih Allah sampai masuk ke dalam hati diri kita ya, merubah segala-galanya, melakukan hal yang terindah untuk hati kita, dibuka, diarahkan, dihubungkan selangsung-langsungnya dengan berkat Allah, kasih sayang Allah. Bagus, bagus. Nah, sekarang ini kita udah di dalam kasih sayang Allah nih, karena kita betul-betul udah nggak mau mikir apa-apa, nggak mau ngurus apa-apa,
hati kita dipenuhi dengan keindahan ya, kelembutan gitu, berarti itu hatinya sedang dibuka lebih seutuhnya lagi, lebih seutuhnya lagi. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita lepas aja kayak bungee jumping tadi terus yang nggak ada dasar bawahnya. Nah, terus aja. Badannya lepas selepas-lepasnya, hatinya lepas selepas-lepasnya, pikirannya lepas selepas-lepasnya. Ditarik kayak gravitasi bumi, menarik kita ke bawah sampai sedalam-dalamnya. Ya. Nah, sekarang tangannya Kang Abu boleh ditaruh lagi di pangkuan, matanya tetap terpejam ya. Nah, baru di sini kita bisa mengandalkan kasih sayang Allah, dibantu kasih sayang Allah dalam segala hal. Nah, sekarang ya, di dalam kasih sayang Allah yang lebih dalam ini nih, Kang Abu coba ya, kasih sayang Allah bantu Kang Abu untuk senyum lebih manis, lebih lepas, tapi yang sekarang, bukan yang dari kita, tapi yang Allah berikan, dianugerahkan itu. Nah, iya, rasa senyumnya dikit, tapi hatinya senyumnya ngembangnya, wah lepas gitu. Nah, gitu, iya. Terus gitu. Ketawa aja lepas. Ini kuncinya TTM, tak tahu malu, sama TAA, tidak ada aturan, lepas aja udah. Nah, gitu. Iya. Nah, indah nggak? Dengan senyum aja rasanya hatinya mengembang, lepas, indah, terbuka. Gitu. Nah, coba ya. Sekarang kasih sayang Allah bantu kita untuk mengangkat tangan kita, ya bukan yang dari kita, tapi yang dibantu kasih sayang Allah. Nah, sebenarnya dengan mengangkat tangan dibantu kasih sayang Allah ini ya, menyentuh hati di tengah-tengah dada ya, itu kasih sayang Allah loh yang lagi sentuh hati kita. Nah, coba ya, kasih sayang Allah bantu Kang Abu untuk mengangkat tangan, tapi ini kasih sayang Allah yang sedang sentuh hatinya, bukannya tangannya Kang Abu. Ya, nah belum disentuh aja udah kerasa kan? Nah, indah banget gitu. Nah, gitu bagus. Nah, iya. Nah, Abu udah di dalam kasih Allah yang semakin dalam gini ya, nggak ada batas ya, bungee jumping terus ya, jangan sampai lepas tuh bungee jumpingnya ya, lepas terus ya. Bisa Kak kita melakukan segala-galanya di dalam kasih sayang Allah dan hanya mengandalkan kasih sayang Allah aja. Dalam tersenyum, dalam menyentuh hati, coba dalam bernafas. Kasih sayang Allah bantu Kang Abu untuk bernapas. Tapi dibantu kasih yang Allah. Nah, kerasa waktu napas tuh ada sesuatu yang indah gitu. Karena sedang dibantu oleh kasih sayang Allah. Iya. Nah, kamu boleh taruh lagi tangannya di bawah ya. Ya. Sekarang melihat hanya mengandalkan kasih sayang Allah aja. Nah, coba Kang Abu buka matanya, tapi melihatnya yang bukan dari Kang Abu, tapi yang dibantu kasih sayang Allah. Coba lihat sekelilingnya tuh, lihat saya deh coba. Nah, terasa nggak lebih indah gitu rasanya ya, Iya banget mas. mendengar segala macam tuh, melakukan apapun. Di situ ada minuman nggak? Ada mas. Nah, coba kita minum ya, tapi yang dibantu kasih sayang Allah ya dengan mengalami Bismillah ini ya. Kasih sayang Allah bantu kita untuk minum hanya untuk semakin dekat dengan Allah aja. Rasa?
fisik kita minum tapi hati kita terbuka gitu, lepas gitu. Banget. Iya. Nah, jangan pernah berhenti bungee jumping ya. Jadi kita terus-menerus, aduh lepas aja. Ya. Aduh. Nah, coba saya mau ngomong kata-kata, satu kata ke Kang Abu ya, apa rasanya sekarang ya? Coba ya. Ya Allah. Nah, masih kerasa? Iya, banget Mas, banget. Nggak perlu diulang-ulang. Sekali aja. Tapi kerasa terus gitu. Nah, begitu disebut nama satu kali itu tuh, yang tadi itu tuh, ada sesuatu yang bekerja nggak di dalam diri kita melakukan hal-hal yang terindah gitu ya. Hati kita dibuka, lebih bahagia, lebih lepas. Nah, itu bisa ke fisik, ke non fisik, kemana-mana tuh. Hmm. Dengan hanya menyebut satu kata aja. Hmm. Ya Allah. Hmm. Uh, Pengen berhenti nggak? Pengen gini Enggak kan? terus. Iya. Nah, gitu. Uh. Nah, ini maksudnya ketika Nabi Muhammad mengatakan, awalilah melakukan segala-galanya dengan basmalah. Bukan sekedar nyebut di mulut, tapi harus benar-benar sampai ke dalam yang paling dalam. Gitu. Barulah segala yang kita lakukan itu, yang kita alami, yang kita lalui itu menjadi momen yang sangat indah. Ya. Uh. Hmm. Oh. Ini supaya nggak balik-balik lagi gimana Mas supaya gini terus? Nah, jangan ada kemauan mau begini terus. Nah, itu ada kemauan lagi, lepasin Itu aja ada semua terus. kemauannya. Aduh. Ya, gitu ada kemauan. Nah, kalau kata-katanya kan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau ini di mana ada kemauan jalannya berhenti gitu kira-kira. Oke, oke, oke. Terus saja lepas. Jangan mau mikir apa-apa. Udah lepas. Nah, kalau ada yang nyangkut itu wajar. Kalau ada yang berhenti itu wajar. Itu hanya Allah pasti mau bantu kita ya. Kita tinggal minta bantuan aja ya Allah. Nah, bantulah saya. Atau ya Allah, udah sebut nama Allah aja. Di dalam nama itu ada segala-galanya kok. Allah pasti bantu. Nah, kerasa kan hatinya Kang Abu jadi wah, wah, lepas-lepas. Wah. Buka lebar. Nah, dialamin kan ayat tadi kan ketika orang yang yakin dan percaya itu disebut nama ya Allah, bergetarlah seluruh hatinya dirinya. Nah, ini ya, kita tanpa sadar nih hubungan kita ke Allah makin bagus loh kalau kayak gini nih. Hmm. Nggak usah ngapa-ngapain, makin bagus gitu. Sampai Kang Abu tuh ya, kasih sayang Allah tuh menyentuh titik yang paling bersedia ya di dalam hatinya ya. Nah, sampai lebih dalam lagi tuh namanya titik kerinduan kepada Allah. Nah, jadi kalau benar-benar kita lakuin terus gitu ya,
sampai titik kerinduan itu tersentuh oleh kasih sayang Allah, lalu kita panggil nama Allah lagi, ya Allah. Nah, tapi ini udah beda. Rasanya tuh ada rasa rindunya gitu, rindu sekali kepada Allah. Nah, iya. Nah, biarkan sekarang rindunya lepas. Lepas saja kerinduannya. Nah, iya. Oke. Kang Abu udah nggak sanggup nutup acara ini ya, pemirsa aja. ini ini udah terus Nah, aja deh. Aduh. Ini supaya bisa gini dalam apa ya, kesadaran yang sehari-hari gitu Mas Sony. Gimana Mas Sony caranya, Mas? perlu dikenal dulu, Oke. mengenali step-step yang tadi ya, diulang, 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 sampai kita betul-betul, karena ini kan bukan masalah bakat ya, ini semua orang pasti bisa. Jadi semakin diulang semakin bagus. Ya kan Iya, bahkan kalau udah rasanya gini kan ya sambil kita kerja, sambil kita apapun kan yang penting kan di state rasa ini kan gitu ya Mas Sony ya? betul, betul. Nggak Oke. di state ini, tapi semakin dalam. Oh, Jadi kalau di oke. state itu kan berhenti di situ. Hmm. Kalau Kang Abu makin lepas gitu, itu akan dibawa lagi, lebih dalam lagi, dibawa lagi, lebih dalam lagi. Jadi detik ini sama detik yang sebelumnya tuh Oh beda. iya benar. Iya 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 gitu. iya. Terus detik yang sebelumnya lagi beda lagi. Jadi jangan pernah pengen perasaan detik ini loh, Oke karena oke. detik berikutnya akan semakin indah gitu. Detik Alirkan berikutnya akan aja semakin gitu ya. indah. Iya gitu. Kalau Kuncinya si kita, banji jumpingnya lepasin aja gitu ya. ya betul, kuncinya di situ. Wah Detik ini berikutnya semakin indah lagi gitu. Nah, jadi jangan pengen, aduh gimana caranya supaya kayak gini terus. Itu artinya berhenti. Lepasin aja, jalan lagi lah gitu. hmm, Asal banji jumpingnya jangan lupa. Nah, ini namanya bahasa Inggrisnya itu changing an event to become a beautiful moment. Nah, jadi oke. event itu sesuatu yang berlalu gitu aja. Tapi jadi momen yang indah. Momen yang indah, Hmm. Padahal indah banget. padahal nggak ngapa-ngapain ya maksudnya ya gimana ya? Duduk aja. Susah diceritainnya. Ah, Nggak bahagia kayak gini. Misalnya jalan-jalan kemana gitu, udah jauh-jauh pergi. Tapi kayaknya nggak sebahagia ya maksudnya ini kan. nggak ada ya saya lagi nggak dapat apa-apa maksudnya secara apa materi misal saya lagi nggak gimana tapi yang happy aja gitu maksudnya ada sesuatu yang unconditional kali ya bahasanya kali ya terjadi apa ya terjadi alamiah gitu loh mas. Nah, itu Aduh. yang tadi kita bahas. Materi itu apa yang kita inginkan. Ini tuh yang kita butuhkan tuh ini nih. Nah, ini Hmm. dikasihi, disayangi Tuhan, kasih sayang Allah tuh ini. Cuman ini yang kita butuhin sebenarnya gitu. Hmm. Iya. Nah, sambil ngomong masih jalan nggak? Masih kan? Masih mas masih Jalan masih terus. masih banget Nah, banget lagi. kalau kalau berhenti ya, padahal Allah kan mau bawa lebih dalam lagi, tapi kita mentok kayak mentok sampai di situ aja. Nah, dengan niat melepas, kita sebut lagi nama Allah, panggil lagi aja, ya Allah, lepas lagi. Banji jumping lagi ya. Oke. Mungkin ini jadi ingat kalau mengingat nama Allah jadi apa hatinya jadi damai tenang tuh ini kali ya. Jadi maksudnya Ya, rewind kembali lagi kolbunya jadi tenang tuh mungkin rasa ini kali ya yang Quran bilang gitu ya Mas Ani ya. ya, ala bidikrillahi tatmainul qulub. Surat Iya, 15 ayat 27. Jadi sampai 29. Nah, ini
Tapi kita sadar nih di dalam nama ini ada sifat loh. Nah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada kehendak, ada perbuatan, ada Allah melakukan segala-galanya gitu. Terus kita sampai di situ ya. Nah, iya. Gitu, Kang Abu. Jadi itulah hakikat dari Bismillah Basmalah itu. Kita benar-benar di dalam kasih sayang Allah, mengandalkan kasih sayang Allah aja. Nah, kita mundur dikit ya. Sekarang Kang Abu coba, besok ada acara apa? Mau ngapain? Berhenti nggak? Langsung berhenti kan? Mikir. Iya. Oke, balikin Langsung lagi. berhenti. Seketika itu berhenti. Udah deh, bodo amat deh. Besok kita pasrahin aja ke Tuhan. Nah, pokoknya kita di sini saat ini aja mau apa? Panggil lagi nama Allah, ya Allah. Oke. Iya. Itu ritual kali ya Mas Sony ya, begitu off, on lagi gitu, disadari lagi. Mungkin latihan terus gitu kali ya Mas Sony? Iya, nggak apa-apa. Hmm. Jadi sampai kepada kesadaran kita tuh setiap saat harusnya begini. Kita tuh butuh Allah setiap saat gitu. Ya Ya, maksudnya jadi menyadari bahwa ya zikir tuh ya mungkin ini gitu ya, bezikrullah tuh ini kayaknya ya, maksudnya ya merasakan ya, ini gitu. ya. Nah, zikir yang terbaik adalah bersyukur. Jadi sambil gini kita, ya Allah, terima kasih ya Allah. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Hmm. Makasih ya Allah. Alhamdulillah juga boleh. Mau pakai hati, yang penting hatinya yang ngomong. Nah, terasa makin indah gitu. Makin terbuka gitu hatinya. Nah, lembut, lepas. Makin, wah terserah deh Allah mau ngapain deh. Pokoknya saya bersyukur aja. Terima kasih ya Allah atas kasih sayang ini. Nah, Hmm. oke. Wah, luar biasa nih. Hmm. Boleh di-sharing nggak apa rasanya? Apa ya? Lepas beban ringan yang pasti Mas, ringan terus lepas, happy jelas tuh, dia itu yang tadi saya cerita unconditional nggak kenapa-kenapa tapi girang gimana ya kalimatnya happy gitu senang Joyful ya, bahasa Inggrisnya lebih ke joyful joyful. joyful benar joyful jadi terus jadi ada semangat gitu terus jadi ngerasa hidup lah gimana ya awaken lah mungkin ya jadi lebih punya harapan lebih punya apa ya lebih punya eh, semangat lah jadi apa ya jadi Joyful kali ya. ya Tapi joyful sih. bukan bukan excited kan? Kalau bahasa Inggrisnya Bukan, excited tuh ini kalau excited tuh kan ye gitu ya, tapi ya, ini enggak. lebih lebih ke Ya, bersyukur, lebih ke bisa merasakan intinya sih dari keseluruhannya merasa cukup sih Mas Sony, enough gitu. Ini ya, tuh cukup gitu. Ini ya. udah deh gitu. Nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi yang apapun, cukup cukup dan ya ini gitu. Ini dan mungkin Ini yang dicari kan oleh ini yang hatinya, oleh dicari gitu. Iya, iya, iya. Yang mungkin selama ini kemana-kemana ini oh ini toh gitulah kira-kira itu gitu. sih Ya. yang saya rasain sih iya gitu mas. Di dalam nama Allah itu so powerful, powerful banget. Bisa ngerubah segala-galanya. Hmm. Ya. Hmm. Wah luar biasa ini perlu diulang-ulang berarti ya mas Sony ya perlu
Iya, diulang. dibiasakan. Oke. Ya intinya kalau misalnya mau ngulang latihan ya tinggal diulang aja video ini diulang, ditonton lagi, kita ulang lagi kan bisa ya Mas Sony ya? Jangan dianggap sebagai latihan ya, bagusnya nih sebagai ingin ya dikasih disayang Tuhan aja, dikasih sayang Allah aja udah. Nah, Iya, iya. kalau niatnya latihan, pasti pengen dapat result atau Oke, hasil. Salah, oke, itu arahnya salah. oke. Salahnya itu kayak bungee jumping aja, lepas aja, mau berhasil kayak mau enggak, Ya lepas. udahlah gitu ya, lepas aja ya. Gitu. Nah, Oke, yang penting itu namanya disadari. yakin, Oke, yakin kepada Allah, yakin aja udah. oke, oke, Kita oke. kadang-kadang perlu yakin ya, jangan jangan percaya terus gitu. Kali-kali yakinlah ke Allah. Oke Mas, ini wah luar biasa nih basmalah nih bener nih baru baru ngerti banget. Wah makasih banget Mas Sony baru bener-bener kenapa Nabi Muhammad bilang bahwa tertolaklah kalau nggak pakai basmalah apapun gitu ya. Ya, Ya maksudnya jadi ini bukan kata-kata lagi gitu, bukan teori lagi tapi jadi bener-bener rasa gitu. Betapa basmalah tuh penting banget gitu intinya. Wah, ya. ini luar biasa sih. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa mengalami hal yang sama ya. Maksudnya ya memang susah diceritain tentang rasa sih memang, tapi saya rasa kalau misalnya rasanya sama ya pasti rasanya sama juga gitu gitu. Ya, Pasti pasti ngerasain hal sama. yang sama. Ya, pasti sama. Luar Arahnya biasa. pasti sama gitu. Arahnya pasti Ya. sama. Yes, yes, yes. Hmm. Oke, Mas, ini udah luar biasa banget, Mas. Mudah-mudahan ya balik lagi ya dengan pemahaman pertama kita paham dulu betul karena paham itu adalah gerbang untuk kita bisa masukkan gitu ya. Udah gitu feel lagi tadi benar-benar kita ya berubah event menjadi beautiful moment tadi tuh ini benar-benar sesuatu yang mungkin kita cari selama ini gitu dan saya pribadi barusan mengalaminya luar biasa banget. Dan seperti biasa Mas Sony ada sesuatu yang mau disampaikan lagi sebelum final statement episode Basmalah ini? Ya, jadi di dalam nama Allah itu terkandung sifat Allah yang Maha Pengasih, yang memberi Hmm. segala-galanya, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya. Dan Maha Penyayang, ingin bantu kita dalam segala-galanya. Jadi kayak lebih dari seorang ibu yang mengasihi menyayangi anak yang paling disayanginya. Jadi di sekitar tuh disayang sekali. Hmm. Lalu di dalamnya ada kehendak Allah untuk membuka hati kita supaya hubungan kita kepada Allah lebih baik. Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Oke. Nah, Allah pasti kudrah dan irodah. Kudrah itu berkehendak, irodah itu berkuasa. Jadi pasti Allah bisa buka hati kita, mengalami peristiwa yang jauh lebih indah lagi, lebih indah lagi. Hmm. Syaratnya tadi ya, kalau kita mau mengandalkan kasih Allah tuh harus berada dulu di dalam kasih sayangnya. Jadi nggak bisa sambil emosi, sambil sibuk, sambil nyupir lagi kegiatan apa gitu ya. Hmm. Sambil sibuk nih, otaknya sibuk, fisiknya sibuk, lalu kayak tadi nggak mungkin bisa gitu. Karena harus betul-betul di dalam kasih sayangnya. Nah, untuk berada di dalam kasih sayang Allah itu kita harus santai. Bahasa Arabnya tuma nina Hmm. ya. Ya. Jadi lepas santai, betul-betul santai. Kalau gimana cara santai? Lepaskan semuanya. Bahasa Arabnya tuh hanif. Hmm. Makanya kalau mau muslim harus hanif dulu, hanifam muslimau. Jadi kalau mau pasrah berserah harus lepas dulu semua, lepas gitu. Analoginya kayak gimana? Kayak banji jumping aja, duduk sambil aduh, Yes. lepasin semua. Itu stepnya begitu. Jadi eh, nah kalau udah sampai di situ ya itu akan jadi makin indah, makin indah, makin indah gitu. Itu sih. Oke. Oke. Terima kasih Mas Sony. So, Kalau tadi latihan pakai tadi dulu mata tertutup santai, tapi nanti kalau udah jadi kebiasaan ya bisa sambil ngapain aja gitu. oke. Kira-kira gitu. Oke. Oke. Terima kasih Mas Sony dan siapapun Oke. yang nonton ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan nanti boleh tulis di komen, nanti mungkin kita akan bahas, nanti kita akan apa namanya kita akan kupas apa pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama merasakan. Oke, kalau begitu cukup Mas Sony kayaknya ini mantap Oke. sekali nih. Episode 7 nih superb lah luar biasa ini soalnya ada sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang aku pribadi benar-benar rasain benar-benar apa ya, lebih lepas lah. Gimana ya? Susah ngomongnya tapi itulah intinya ada sesuatu yang benar-benar
terbuka lebar, lebih lepas lagi. Yang bungee jumping tadi emang analogi yang sangat-sangat memudahkan untuk kita bisa masuk. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Mas Sony, terima kasih banyak atas pencerahannya, atas panduannya yang pada sore hari ini kita dapat basmalah yang seutuhnya gitu ya. Jadi bukan hanya ngomong, bukan hanya bismillah, bukan hanya mengucapkan gitu, memanggil nama Allah, bukan hanya kata, tetapi bagaimana hati kita yang merasakannya. So, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas Salam. Sony. Terima kasih.